Assalamualaikum warahmatullahi. Halo guys, balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau sharing untuk teman-teman gimana caranya bongkar blok mesin dan kalkulasi biayanya kira-kira berapa. Kebetulan saya bongkar mesin ini mau ganti ring seher, sekalian mau skir klep dan ganti seal klepnya guys. Oke, langsung aja ya. Mungkin untuk bongkar mesin sendiri kalkulasi biaya, karena ini bongkar sendiri, jadi untuk biaya bongkar atau turun mesin ini kan kurang lebih sekitar 300.000 kalau di bengkel yang biasa. Kalau di bengkel resmi mungkin lebih ya. Nah, ini nggak perlu ditulis kali ya karena bongkar sendiri, jadi tidak masuk hitungan. Oke, udah hemat 300 sampai 400.000. Jadi untuk persiapan yang pertama aja langsung ke lem packing. Ini wajib disiapin lem packing kurang lebih 10.000. Kedua, packing set jika memungkinkan masih bisa digunakan. Tidak perlu beli, tapi kalau saya karena udah termakan usia dan lama pemakaian, sekalian saya mau ganti yang baru aja. Kurang lebih 50.000 packing set. Kemudian yang ketiga, beli seal klep. Karena saya kan mau ganti seal, jadi saya beli seal klep baru. Kurang lebih harganya 15.000 sepasang ya. Kalau untuk seal klep yang murah ada, tapi ya saya yang agak bagusan lah ya, 15.000. Yang keempat, siapin juga air radiator, tapi ini bebas kalau kalian punya serep yang nggak masuk hitungan, tapi saya masukin hitungan aja. Siapin air radiator. Yang keempat, karena kan air radiator pas dikuras ya, jadi ada yang terbuang, jadi pasti berkurang meskipun ditampung. Jadi siapin aja air radiator. Yang keempat, oli guys. Oli boleh masuk hitungan atau tidak. Kalau saya masuk hitungan, jadi sekalian ganti oli. Karena udah lama gak ganti oli juga, jadi udah waktunya, jadi sekalian saya ganti oli. Yang kelima guys, yang kelima ini biaya untuk pembelian ring seher. Ring seher saya beli yang lokal 50.000. Bebas sih, kalian mau boleh beli yang orinya boleh. Yang saya yang budgetnya 50.000 ring sehernya, tapi lokal yang bagusnya ya, kualitas bagus. Oke, yang ke 6, biaya untuk quarter kurang lebih sekitar 50.000-an quarter blok mesin. Yang ke-7, biaya untuk skir. Skir tuh kalau di bengkel ongkosnya kurang lebih 20.000 jasa skir aja. Anggaplah kalau skir sendiri sebenarnya nggak masuk hitungan ya, tapi kalau mau diskirkan, karena saya obat skirnya nggak punya, jadi ya sekalian lah saya skirkan ke bengkel. Jadi kurang lebih 20. Jadi hanya biaya itu aja ya yang dipersiapkan. Untuk biaya turun mesin, pasang dan lain-lain kan sendiri, jadi saya nggak masukin hitungan. Kalau kalian mungkin turun mesin ya itu boleh sebagai patokan juga masuk hitungan. Nah oke, langsung aja. Untuk bongkar mesin jenis vario karburator, yang pertama perlu diperhatikan bagian bawahnya guys. Di bawah ini ada sambungan. Ini sebenarnya sambungan radiator, air radiator ke blok mesin. Nah, ini hanya nguncinya itu hanya ditempel ya, sebenarnya ada seal di sini. Nah,
Jadi kita cukup putar-putar sambil digeser pakai tang sampai kira-kira ada renggang lah, itu ada jarak kurang lebih 1 sentian. Nah kemudian dibersihin nanti dari sealnya, bekas lemnya, lem seal, lem packing, dibersihin sambil jangan lupa bawahnya dikasih penampung, barangkali masih ada cairan radiator yang tumpah gitu yang keluar. Jadi bawahnya disiapin untuk penampungan wadah kosong. Nah ini dibersihin guys. Nah itu udah ada jarak. Nah ini udah nggak nempel ke blok, ini udah aman. Sebenarnya itu sih yang sering kadang lupa, jadi susah ngebongkar karena ininya masih nempel gitu. Nah, lanjut ke bagian selangnya. Ini selang sama air radiator juga yang masuk, dia muter kan dari bawah muter ke atas gitu, terus dia ngalirnya seperti itu guys. Lanjut ke bagian kepala blok mesinnya, bagian depan. Kalau ini sih pakai kunci pas, diputar, dibuka pakai kunci pas. Kira-kira udah bisa diputar pakai tangan biar lebih cepat ya. Jadi langsung aja puter. Masih agak keras guys. Nah yang bawah udah oke, kita buka dulu ya, masih agak keras yang bagian atas. Nah udah oke, langsung aja ya. Oke guys. Kalau udah kebuka, langsung kita ke bagian rantai keteng ya. Sebelum dilepas rantai keteng ini, kita cari dulu titik asnya ya, titik atasnya kita cari dulu, atau titik 0, titik kosong yang artinya ya klep ini dalam keadaan kebuka semua ya. Patokannya biasa ada garis. Nah ini harus sejajar dengan blok mesinnya. Nah garis ini kan udah lurus ya guys, tuh kalau dari samping udah kelihatan guys, lurus. Nah berarti ini udah berada di titik 0, titik atas. Ciri-cirinya juga bisa dilihat dari untuk setting ini klepnya atau piano klepnya ini udah longgar guys, udah ada gerakan. Nah ini ada kunci L di sini. Nah caranya gimana? Kita ganjel dulu bagian CVT-nya ini. Tujuannya nahan biar tidak berputar, blok mesinnya tidak berputar guys. Nah jadi dia stay ya. Nah ini aman ya, jadi aman kalau kita buka pakai kunci L, rantai ketengnya atau geriginya ini nggak ikut jalan guys. Nah kalau udah agak kebuka bisa dilanjut diputar pakai yang bagian bawahnya.
Nah, kita bisa ambil. Oh, jangan lupa guys, ini bagian atasnya itu ada tonjokan. Kalau saya taunya ini tonjokan buat keteng ya, tonjokan keteng ini. Nah, ini harus dibuka dulu biar tidak nahan ya. Jadi rantai keteng kondisinya longgar. Tonjokan ini fungsinya biar keteng tuh sesuai kekerapannya tuh sesuai dengan kebutuhan dari gearnya ya guys, dari mesin. Nah, kalau udah dibongkar baru kita bisa ambil gearnya. Udah, oke, langsung lanjut ke bloknya ini, ke noken as ya, ini namanya noken as. Nah, kita di atasnya tuh ada kunci, ini kita lepas kuncinya. Oke guys, kalau udah ambil dulu ini bagian atas, ini bagian noken as guys yang ngatur buka tutupnya klep. Nah, lanjut ke bagian tengah dari bagian kepala klepnya ini guys, blok untuk klep. Oh, ini masih ada baut guys, baut yang ketinggalan. Ini dudukan untuk pion ini ya, pion tonjokan ketengnya. Agak keras guys, jadi harus sambil berdiri. Di sini kita harus berhati-hati ya, butuh, kalau namanya bongkar mesin tuh ya harus konsentrasi, siapin waktu juga, waktu luang juga harus fokus. Jadi untuk alat-alatnya harus siapin juga, tempatnya. Jadi untuk baut-baut posisinya jangan sampai lupa. Kalau masih belajar atau masih pemula, lebih baik di foto-foto gitu sebelum dibongkar. Jadi kan kita tahu posisi untuk masangnya kembali ya. Jadi nggak bingung kalau mau masang balik gitu. Dan memang harus hati-hati guys ya. Nah, ini bisa bongkar pakai obeng. Oke, pelan-pelan digoyang-goyang aja guys. Ini ada yang nyangkut. Ini kayaknya yang nyangkut ini packingnya ya. Packingnya tuh kan ada yang bahannya dari seng. Ini ada yang dari besi seng. Nah, agak nyangkut guys tuh. Ini packingnya. Lihat guys, udah hitam ya. Jadi sekalian nanti dibersihin. Dan terakhir blok bagian bawah. Nah, ini yang tempat adanya seher atau kompresi di sini guys. Nah, ini guys, sehernya
Ini ada penguncinya, guys. Dibersihin dulu, yaitu olinya lumayan, guys. Ada yang masuk ke bagian blok mesin. Nah, di sini ada kayak kawat ring seperti pengunci, bentuknya ring gitu. Nah, ini pakai obeng min, guys. Pakai obeng min, dicongkel gitu, dicukil pelan-pelan nyukilnya. Nah, udah lepas itu. Penguncinya hanya itu sih, guys. Nah, lanjut kita bisa dorong dari bagian sampingnya pakai kunci. Pakai obeng min kita dorong. Nah, udah lepas, guys. Oke. Kita bisa lanjut dibersihkan ya. Oke, paling itu aja ya untuk cara bongkarnya. Kalian bisa lanjut ke untuk ganti ring seher atau skir dan lain-lain ya. Oke, itu aja untuk cara gimana bongkar blok mesin motor matic. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.